Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt. Halo guys, selamat datang kembali channel YouTube Vlog Komang Dodi. Nah, di video kali ini saya sudah ada New Pajero Sport Dakar 4x2 tipe Ultimate. Nah, jadi saya akan membahas secara singkat di video kali ini. Namun sebelum video ini saya mulai, saya harapkan sudah teman-teman semua di sini sudah mengklik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Nah, secara sepintas kita lihat tampilan New Pajero Sport Dakar 4x2 dibanding 4x2 yang biasa. Dengan yang ini tidak ada bedanya, tetapi terletak perbedaannya ada dua ya. Pertama, kita lihat di logo 3 berliannya, dia sedikit berwarna. Nah, ini dia ada lapisan gearnya ya, dan ini adalah sensor yang digunakan untuk adaptive cruise control. Nah, itu fungsinya. Oke, selanjutnya tidak ada sunroof. Nah, karena sunroof tidak ada di tipe varian Dakar 4x2 Ultimate ini. Oke, jika dilihat dari depan, oke, tampilannya sekilas tidak ada berbeda, tapi itu perbedaan yang bisa diperhatikan. Oke, selanjutnya dari grillnya dia menggunakan basa desain terbaru ya, ada 3 kotak ya, 1, 2, dan 3. Tapi ada yang bilang juga 2 bar ya, tapi ini 3 saya bilang sih, karena ada 1, 2, 3 dengan warnanya warna silver, sifatnya lebih ngedov ya. Dan di bawahnya ada tatakan plat nomor ya, atau nomor polisi. Selanjutnya untuk bagian grill bawahnya, untuk pendingin radiatornya, dia menggunakan model honeycomb ya. Oke ya, dengan atau sarang lebah ya, bisa disebut ya. Oke, selanjutnya ini ada lampu utamanya. Lampu utamanya dia menggunakan LED ya, tapi yang sudah proyektor, lengkap dengan DRL ya, daytime running light. Di sini yang menyala pada siang hari. Kemudian di sini ada headlamp wash ya, yang fungsinya nanti ketika off-road, nanti mobil ini bisa disemburkan air dari sini sehingga tidak terciprat oleh lumpur, sehingga lebih terang. Oke, desainnya dynamic shield-nya di sini ya, seperti itu yang berwarna chrome, berbeda dengan varian terdahulu. Kalau tipe terdahulu dia menggunakan modelnya chrome kebanyakan ya, kalau ini enggak. Perpaduannya warna silver dengan warna chrome. Oke, selanjutnya untuk lampunya dia menggunakan 3 model ya di sini ya, tapi ada tugas-tugas yang tersendiri. Contohnya yang pertama di sini dia lampu headlamp ya, atau lampu lighting ya di sini, tapi dia masih menggunakan model lampunya bohlam biasa ya. Dan ini active cornering lamp. Jadi tujuannya active cornering lamp ini adalah fungsinya ketika nanti tikungan dia akan menyinari objek atau tempat yang terlalu gelap. Nah, jadinya bisa diterangkan di kala mana kita menikung nantinya, atau ketika kita memasang lampu sen. Oke ya. Kemudian di sini ada lampu juga untuk lampu kabutnya atau lampu fog lampnya. Tapi sudah LED ya, tapi yang masih fog lamp hanya di sini saja. Oke. Ada juga untuk sensor parkir ya, sensor depan. Itu ada sensor depan, ada 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 biji yang bisa dinonaktifkan dan bisa diaktifkan. Untuk bagian bempernya di bawah dilengkapi dengan undergarnish. Undergarnishnya itu berwarna silver dengan warnanya itu sedikit lebih glossy ya, ketimbang grillnya yang berwarna ngedok. Oke. Untuk secara kap mesin dia lebih tinggi ya dibanding model sebelumnya. Oke, selanjutnya dari samping tampilannya seperti ini. Oke, kita beralih ke bagian velgnya. Bagian velgnya dia menggunakan dual tone warna ya, two tone polish dengan warna silver dan warna hitam. Dengan profil bannya dia menggunakan Bridgestone ya, itu Bridgestone. Dengan profil ban yang digunakan adalah modelnya 265/60 ring 18 dengan kodenya H/T ya. Oke, ini bagian bawahnya. Oke, selanjutnya bagian footstepnya. Dia footstepnya menggunakan model yang sudah terintegrasi ya, lengkap dengan lubang-lubang di sini ya,
fungsinya ketika nanti hujan atau airnya mengendang ya, di sini dia tidak ada air yang mengendang. Oke, selanjutnya untuk spionnya, cover spionnya dia menggunakan model chrome ya, lengkap juga dengan lampu sen yang sudah LED. Ini sudah auto folding ya, dan juga di tipe Dakar 4x2 yang Ultimate ini sudah dilengkapi dengan fitur untuk blank spot monitornya. Blank spot monitoring itu fungsinya nanti ketika nanti ada objek di samping, dia secara otomatis spionnya akan mendeteksi ada objek yang sedang memepet di mobil. Jadi lebih aman ya, kita jadi lebih tahu. Oke, selanjutnya untuk wipernya dia menggunakan model hybrid, tapi yang sudah dikasih cover ya, kelihatan lebih clean dan lebih bagus. Oke, selanjutnya untuk kaca filmnya bagian depan dia menggunakan persentase 20%, lengkap dengan kaca film Vicul. Selanjutnya ini sudah dipasang telah air ya, tapi aslinya nggak ada ya. Oke, ini ada list dari depan sampai ke belakang, nyatu ya. Selanjutnya untuk door handle-nya atau handle pintunya, dia menggunakan model seperti ini. Oke ya, jadi model chrome. Di sini dia ada tombol smart key-nya, kemudian ada tombol kunci untuk emergency ketika kala nanti kuncinya atau remote-nya dia habis baterainya. Oke, selanjutnya untuk kaca film bagian belakangnya dia menggunakan Vicul juga dari samping dan belakang. Itu persentasenya 60%. Selanjutnya untuk ban di bagian belakang juga sama ya, profilnya dia menggunakan Bridgestone dengan profil bannya di 265/60 ring 18 dengan kodenya juga sama H/T ya. Oke, sini ada mudguard juga ya. Mudguard ini fungsinya ketika nanti off-road tidak ada cipratan lumpur atau air yang ada yang bisa mengotori bagian belakang. Oke, selanjutnya dia tampilan bagian belakang, kita di atas dulu. Bagian atasnya dia sudah dikasih auto roof rail ya. Roof railnya ini sanggup menanggung beban hingga 100 kilo ya, kurang lebih ya. Oke, di sini juga ada shark fin antena ya, atau antena seri view yang fungsinya nantinya lebih aerodinamis dan lebih stylish. Selanjutnya ada, nah spoilernya ini keren ya, dan sudah dapat langsung dari pabriknya. Selanjutnya di sini ada head mount stop lamp ya, head mount stop lamp maksud saya. Di sini ada juga untuk air untuk wipernya. Ini sudah LED juga ya. Oke, lengkap juga dengan rear defogger. Ini ya garis-garisnya ya. Di sini kaca filmnya Vicul juga. Di sini sudah ada juga wiper ya, yang sudah dikasih cover. Oke, untuk lampu bagian belakangnya dia modelnya seperti ini, masih sama dengan model sebelumnya, tetapi di tipe free facelift sebelum ini untuk lampu reflektornya dia tidak ada ya yang di sini, tapi yang sebelumnya ada. Nah sekarang tidak ada, dipindahkan ke bagian sini untuk lampu reflektornya, dipindahkan ke bagian anorganis di bawah. Itu dia. Nah untuk tipe lampunya dia sudah menggunakan model LED, tapi di sini masih gini ya, bohlam biasa. Di sini dia sudah menggunakan LED untuk lampu mundur, tapi lampu gini ya, headlampnya atau lampu lightingnya dia masih menggunakan tipe bohlam biasa. Oke, selanjutnya ini bagian bawah, dan tersedia juga sensor parkir 4 buah ya, 1, 2, 3, 4. Oke, selanjutnya ini ada aksen warna chrome ya, lengkap dengan logo 3 berlian. Dan juga ini ada kamera parkir ya, kamera mundur. Sayangnya belum ada kamera 360. Ini untuk pembuka bagian belakang, dia menggunakan tombol ya. Katakan plat. Ini model Pajero Dakar. Ini yang Dakar Ultimate. Oke, untuk antarganis belakang juga sama ya, menyatu dengan bagian depan. Kalau bagian depan dia warna silver dengan sedikit aksen glossy ya. Ini juga sama. Ini untuk ban serepnya full size ya, untuk gardannya di bawah. Oke, selanjutnya kita ke bagian interiornya.
Nah, untuk bagian interiornya dia berwarna beige. Oke. Dan di sini tidak disediakan sunroof. Kenapa? Well, kenapa sunroof dihilangkan? Karena di varian Ultimate itu lebih mengutamakan tentang entertain ya, untuk keluarga. Makanya untuk Ultimate ini disediakan warnanya adalah warna beige. Nah, karena sesuai dengan gini ya, namanya Ultimate, makanya diwarnakan warna beige ya. Oke, selanjutnya kita review singkat dulu. Kita naik dulu ya. Oke, selanjutnya di sini untuk hand grip tangannya itu masih menggunakan model di track ya. Tapi untuk hand grip tangannya yang di sebelah sini untuk kita naik, dia menggunakan model ya fix ya. Selanjutnya untuk di sini ada tempat penyimpanan ya, penyimpanan kaca, uang, dan jangan menyimpan sesuatu yang aneh-aneh ya. Nah, ini untuk lampunya dia masih menggunakan model halogen. Oke, di sini ada sun visor ya. Sun visornya sudah isi lampu ya, tapi yang masih model belum LED. Lengkap juga di bagian pengemudi, dia dilengkapi dengan lampu juga sun visornya. Oke, untuk hand gripnya juga sama di sini. Oke, selanjutnya untuk dashboardnya seperti ini tampilannya, masih sama dengan model-model sebelumnya, tapi ini dominan warna hitam. Oke, dilengkapi dengan kisi-kisi AC yang seperti itu, warna silver perpaduan dengan piano black, kelihatan lebih sporty dan lebih elegan ya. Oke, selanjutnya untuk head unitnya dia menggunakan model touchscreen 8 inci. 8 inci di sini dia kesannya lebih besar kelihatan ya, seakan-akan 10 inci, tapi ini 8 inci ya. Oke, lengkap dengan konsol bagian tengah ya, menyatu dari dashboard ke bagian belakang. Di sini ada konsol box juga lengkap dengan armrest. Di sini, oke, yang di sini ya. Selanjutnya kita lihat di sini ada cup holder 2 biji ya, untuk penyimpanan botol mungkin ya. Di sini ada karet ya, fungsinya biar grip penyimpanan kita lebih enak ya. Selanjutnya di sini untuk pengereman tangannya, parkingnya, dia sudah menggunakan electric parking brake, lengkapi dengan auto hold juga. Fungsinya ketika nanti kita stop and go, kita tidak perlu lagi capek-capek repot-repot manual mengklik tombol parking di sini. Ketika digas, dia akan merilis secara otomatis. Aksen ininya sama juga ya seperti sini ya. Kemudian ini tuas untuk Rosnelling otomatiknya. Nah, di sini dia modelnya seperti ini ya. Jadinya tuasnya seperti ini ya. Nanti bisa dialihfungsikan ke bagian drive atau mode sportnya. Jadi ini bisa ditambahkan, bisa dikurangkan. Ini ada 8 speed percepatan. Oke. Kemudian ini untuk kisi-kisi AC-nya sudah dual zone ya. Jadinya dual zone. Bisa diatur dari sisi penumpang dan sisi pengemudi, sehingga tidak terlalu kedinginan, tidak terlalu kepanasan juga. Oke ya. Ini untuk pembukaan bagasi belakang. Ini untuk halabuan ya. Ini untuk USB aux ya. Letaknya di sini. Kemudian di sini ada juga USB aux untuk nantinya multimedia. Pengaturan AC juga lengkap ya di sini ya. Kemudian untuk kaca spion tengahnya dia sudah menggunakan otomatis ya. Jadi ketika nanti ada lampu dari belakang silau, dia akan meredupkan secara otomatis. Oke. Nah, speedometernya dibanding kompetitor lain, itu speedometernya dia sudah menggunakan model digital. Model digitalnya seperti ini. Sayang sekali itu kuncinya tidak saya bawa ya. Oke, nanti kita akan lihat di video selanjutnya. Oke, selanjutnya untuk klik casternya dia sudah menggunakan kulit ya. Kulitnya di sini dia menggunakan model jahitan sini ya, tapi ini jahitan bukan jahitan asli ya. Ini ada tombol untuk pengaturan steering switch controlnya dari audio di sana. Kemudian di sini untuk pengaturan adaptive cruise controlnya. Sekelas info, adaptive cruise control itu fungsinya nanti ketika kita menemukan objek di depan pengendara, dia akan menyesuaikan laju kendaraan di depan dengan mobil yang kita bawa.
Jadi di depan 60 kita 60 juga, 30 di depan kita 30 juga. Itu dia, canggih kan? Nah, kalau misalkan canggih bisa dipesan melalui kolom deskripsi dengan saya Komang Dodi. Ini ada pedal shift juga di sini. Kemudian di sini untuk pengaturan wiper tapi belum auto ya. Kemudian di sini untuk headlamp washnya yang di depan. Nah, ini untuk pengaturan lampunya juga, tapi belum auto juga. Oke. Untuk menghidupkan mesinnya dia menggunakan tombol ya, start stop engine button. Kemudian di sini ada pengaturan dari spionnya dan juga bisa dilipat secara otomatis. Sebenarnya di sini ada stability control, ada di sini untuk mengaktifkan atau menonaktifkan ini, untuk tombol juga ya, untuk menonaktifkan sensor parkir juga. Di sini untuk fungsinya biar tidak terjadi tabrakan yang tidak diinginkan sensornya. Oke. Selanjutnya setirnya sudah bisa diatur steering maupun teleskopik. Oke. Untuk door trim handle-nya dia menggunakan model masih sama ya kayak model dulu, cuman di sini bahannya plastik tapi solid ya. Door handle-nya dia menggunakan model chrome ya. Sudah juga auto lock. Di sini ada tweeter. Di sini ada juga untuk pengaturan power window, mematikan power window dan membuka pintu. Kemudian di sini untuk pengaturan auto dari power window-nya hanya di auto di bagian pengemudi. Sisanya belum ya. Ini ada panel soket juga, kulit ya, warna beige dengan varian warna, dilengkapi dengan warna piano black dan warna silver. Ini ada cup holder ya, dekat juga untuk penyimpanan di sini. Ada speaker. Kemudian untuk membuka tangki bensinnya sebelah sini, kemudian pembukaan untuk kap mesinnya sebelah sini. Oke, untuk pengaturan joknya dia bisa elektrik, tapi elektriknya di bagian pengemudi aja ya. Bisa maju, bisa mundur, bisa turun, bisa naik juga. Bisa rebahan juga. Yes, kaum rebahan bukan ya, ini rebahan aja. Bukan kaum rebahan. Oke, selanjutnya di sini di door trimnya dia sudah ada juga lampu ketika nanti malam-malam kita tidak usah lagi menyinari bagian bawah, jadi dia sudah tersinari. Selanjutnya di bagian belakang kita bisa lihat sama aja ya dengan model versi sebelumnya, tapi di sini dia diganti dengan RSE atau Real Set Entertainment. Jadi modelnya lebih baru ya. Ini dia berukuran 10 inci ya. Kalau sebelumnya berukuran 9 inci, sekarang 10 inci. Jadinya lebih ini ya, lebih besar tampilannya. Nah, seperti ini. Jadi ukurannya 10 inci. Dan ini tidak bisa terhubung ke bagian speaker ya. Nah, maka dari itu kita disediakan untuk handphone ya. Handphone sebelah sini, tepatnya sini 2 biji ya. Jadi bisa digunakan untuk mendengarkan musik atau film. Ini untuk pengaturannya. Ini untuk lampu baca sebelah sini. Ini untuk memasukkan slot CD. Di sampingnya itu ada tombol, bukan tombol sih, slot untuk USB, HDMI dan jack input ya. Oke, di sini ada juga untuk charger ya, 150 volt. Bagi mobilitasnya yang sangat paling tinggi, mobil ini bisa digunakan sekaligus untuk mengecas laptop Anda. Nah, di sini ada juga slot USB untuk charger yang sudah fast charging 2 biji tapi belum Type-C. Ini ada socket juga ya, 2 ya. Kemudian untuk bagian tengahnya joknya seperti ini, dilengkapi juga dengan armrest. Tapi armrestnya belum bisa dibuka ya. Oke, untuk door handle-nya dia sudah menggunakan model chrome. Kemudian di sini sama ya kayak depan ya, tapi tidak ada pegangan. Ini armrestnya dia sudah menggunakan kulit soket ya. Kemudian di sini untuk power window. Sini ada speaker, ada cup holder 2. Dilengkapi dengan aksen piano black dan silver sebelah sini. Oke ya. Oke, di speakernya dan ini lampunya. Oke. Untuk bagian pengaturan AC-nya, bagian tengah dia ada pengaturan sebelah sini lengkap dengan lampu.
lampu baca dia masih menggunakan halogen dan bisa diatur, diaktifkan dan nonaktifkan. Itu kisi-kisi AC-nya lengkap juga dengan kisi-kisi AC-nya sebelah sini ya, lengkap dengan hand grip ya. Oke, seat beltnya 3 titik, sebelah sana juga ada. Oke, di sini ada child lock, fungsinya nanti ketika nanti membawa balita tidak iseng-iseng ya buka sebelah sana, jadi di sini bisa diaktifkan. Nanti dari dalam tidak bisa dibuka, hanya bisa dibuka dari luar. Selanjutnya kita ke bagian belakangnya. Nah, ini sudah elektrik ya. Oke, tujuannya di sini ya kita lihat bagian belakang. Di bagian belakang sudah lengkap dengan kisi-kisi AC, ada hand gripnya juga. Oke, selanjutnya ini bagian belakangnya yang bisa dilipat secara rata lantai. Nah, di sini ada toket penyimpanan. Oke, ada toket penyimpanannya, ada jongkrak, ada gini juga ya, obeng-obeng di sebelah sini. Oke, sehingga kelihatan lebih clean. Oke, selanjutnya kita di sini disediakan juga power outlet ya. Jadi bisa mengecas di bagian belakang juga. Oke, ada lampu juga di bagian belakang yang lengkap ya, tapi masih halogen. Oke. Kisi-kisi AC juga ada sebelah sini. Oke, ini tempat penyimpanan yang bisa dibuat untuk menyimpan sesuatu ya, tapi tidak yang berbau aneh-aneh ya. Ini tempat untuk gini ya, membuka dan mengunci ya untuk ban serepnya. Oke, ini untuk tombol menutupnya. Nah, ditutup secara otomatis. Oke, dan ini bisa dipakai juga sensor kaki ya. Kuncinya harus kita bawa ya. Tidak, kita coba kita selipkan videonya di satu sisi. Oke, selanjutnya itu aja sih, nggak ada yang dibahas lagi. Oke, sekian video yang saya buat pada pagi hari ini. Kalau misalkan Anda ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Bagi yang berminat membeli mobil ini, silakan di komen aja di kolom komentar. Nanti saya akan sertakan kontak saya di kolom deskripsi. Oke, saya doakan juga ya bagi yang menonton di sini dimudahkan rezekinya, dilancarkan kerjaannya, sehingga nanti bisa membeli satu unit New Pajero Dakar yang 4x2 yang tipe Ultimate ini. Oke, terima kasih banyak. Untuk power backdoornya kita menggunakan kunci. Ini kunci harus kita bawa, tapi bisa juga dari sini ya. Contohnya seperti ini. Ditekan 2 kali ya. Oke. Nah, tekan 2 kali dia akan membuka secara otomatis. Ketika kita mengunci, kita bisa juga tekan 2 kali. Syaratnya kalau misal tekan sekali dia tidak akan berfungsi. Nah, selanjutnya untuk sensor kick power backdoornya kita, nah sebelah sana ya, sensornya itu terletak di kanan dan di kiri. Jadi kalau misalkan kita mau buka, kita cukup lonjorkan tangan, kuncinya ditaruh di kantong saja, nanti kita tinggal, nah seperti itu. Jadi dia menutup secara otomatis. Itulah spesialnya dari Pajero Dakar 4x2 yang Ultimate ini. Oke, terima kasih.